dari seorang yatim piatu lalu menjadi sosok psikopat yang membalas para psikopat dengan cara yang sangat sadis. Cerita diawali dengan seorang anak kecil yang sedang menjalani tes psikologi usai dia kehilangan kedua orang tuanya. Namun anehnya saat sesi wawancara, gadis yang bernama Vero ini tidak meratap ataupun menangis. Bahkan saat ditanya perasaan setelah kehilangan kedua orang tuanya, dengan entengnya Vero malah menjawab bahwa kematian adalah hal yang biasa. 17. House you ever lived in? Close your eyes. Bathroom right now. Open your eyes now. How did I do? Dan setelah tes itu, pria bernama William ini merekrutnya dan bersiap untuk melatih Vero untuk menjadi sosok yang Would you ia like to mau. come with me? You can have all you can eat. Dan ternyata William ini adalah seorang agen organisasi yang bertugas untuk merekrut dan melatih agen-agen muda yang nantinya dipakai untuk membantai para psikopat yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Hal ini dilakukan karena biasanya para psikopat ini berasal dari golongan sultan dan suka menyogok pihak hukum. Singkat cerita, 12 tahun pun telah berlalu dan sekarang Vero telah tumbuh menjadi gadis remaja cantik, namun punya sisi brutal berkat William. Namun meski begitu, Vero tetap saja harus menjalani pelatihan keras setiap harinya. They will outnumber you. Di lain sisi, nampak 4 orang pria dan 1 wanita yang sedang minum-minum di sebuah bar langganan mereka. Sementara itu, salah satu pria yang bernama Jason tampak tertarik kepada seorang pelayan berambut pirang. Dan info aja, teman-temannya pun sudah tahu kalau Jason selalu terobsesi dengan gadis berambut pirang. Dengan idenya, Jason mulai mendekatinya hingga mengajak gadis itu untuk kencan. Keesokan harinya, mereka pun membawanya ke suatu tempat untuk diajak bersenang-senang. Namun ternyata inilah yang terjadi. Dan ternyata keempat remaja ini adalah para psikopat pemburu gadis berambut pirang. You must be smarter than them, faster. And when the moment comes, you must. Sementara itu, di saat yang sama, William pun membawa Vero ke sebuah bar. Di sana, Vero mendapatkan sebuah praktik pelatihan pertamanya. Dan seorang pria berbaju coklat ini dijadikan sebagai bahan sasaran untuk menguji kemampuan Vero. Sementara William sendiri hanya duduk santai sambil mengamati situasi. You like it rough? You have no idea. Meski Vero berhasil mengalahkan pria itu dengan cepat, tetapi William masih belum puas dan merasa kalau aksi Vero ini masih kurang sempurna. Seusai dari bar, William membawa Vero ke suatu tempat untuk mendapatkan pelatihan khusus memakai metode pembangkitan ketakutan. Setelah mengikatnya, William pun memasukkan cairan yang dapat membangkitkan ketakutan terbesar Vero. Dan tak lama kemudian, ternyata semua itu hanyalah halusinasi yang dialami Vero akibat efek dari obat itu. Dan dari sini kita bisa tahu, ketakutan terbesar Vero adalah pelatihnya sendiri. Namun hal ini menunjukkan bahwa selain kepada William, Vero tidak takut kepada siapapun. Setelah pelatihan itu, William membawa Vero ke sebuah bar tempat Jason dan teman-teman psikopatnya sering berkumpul. Dan ini adalah misi pertama bagi Vero yang harus berhadapan langsung dengan para psikopat. For your information, para pemuda ini sudah menghabisi sekitar 12 wanita. Namun gadis yang bersama mereka yaitu Jennifer sama sekali tidak terlibat dan bahkan tidak tahu bahwa teman-temannya adalah para psikopat. With french fries.
Saat mereka lagi ke toilet berjamaah, Vero mendekati Jennifer untuk bertanya soal para psikopat tersebut. Dan ternyata Jennifer adalah pacar salah satu psikopat yang bernama Shane. Selain itu, Jennifer juga bilang kalau ketua geng mereka adalah Jason yang sangat terobsesi dengan gadis berambut pirang. You know, leave behind everything and everyone you ever knew. Yeah. Setelah mendapatkan informasi itu, Vero pun kembali kepada William untuk bersiap memikat hati Jason di hari berikutnya. Did you see Taken? My God, you were beautiful. Singkat cerita, di malam harinya Jason pun bersiap untuk menjemput Vero di bar. Namun sebelumnya, dia akan menjemput 3 temannya. Pertama, diperlihatkan Shane yang sedang bersiap menunggu dijemput oleh Jason. Shane sengaja tidak mengajak Jennifer, karena malam ini mereka akan berencana untuk memburu Vero. Kemudian Jason lanjut menjemput Nelson, yang saat itu sedang makan malam bersama ibunya. Dan terakhir, ada Danny yang nampak bersemangat dengan kapak kesayangannya. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di bar itu. Dan di sini sudah ada Vero yang sudah berdandan cantik. Are you ready? Kemudian mereka pun langsung membawa Vero ke lokasi pesta. Dan saking semangatnya, mereka melakukan aksi brutal dengan menghancurkan kotak surat yang mereka lewati. Setibanya di markas, Vero pun diajak melakukan permainan Truth or Dare. Dan sebelum permainan, Vero menawarkan minuman yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dan mereka pun sangat antusias untuk menerima minuman tersebut, kecuali Jason. Dan setelah itu permainan pun dimulai. Depends on the game. Truth, or you do the dare. Vero mendapatkan tantangan untuk diikat dengan tali. Dan setelahnya dia mendapatkan tantangan untuk mati. Sontak Vero pun berakting seolah-olah dia ketakutan. Jason lalu memberinya kesempatan untuk berlari, membuat permainan ala psikopat ini semakin seru. Mereka pun mulai memburu Vero, namun mereka tidak menyadari kali ini justru Vero lah yang akan memburu mereka. Di satu momen terlihat Danny yang sedang mencari Vero dengan kapak kesayangannya. Namun tiba-tiba efek dari obat yang diberikan Vero pun mulai dirasakan, hingga membuat Danny berhalusinasi. Melihat ketakutan terbesarnya, namun siapa sangka, ternyata Danny yang selama ini sok jagoan ternyata takut pada badut berkepala panda. Di momen ia ketakutan, di saat itulah Vero langsung menghabisinya. Lanjut ke Nelson yang ternyata juga lagi berhalusinasi, seolah-olah dikelilingi oleh sekelompok pria bertopeng. Dan ternyata ketakutan terbesar Nelson adalah para perampok. Di momen ini juga Vero langsung menghabisinya dengan tangan kosong. Tiba-tiba Jennifer datang ke lokasi itu untuk mencari Shane. Dan saat bertemu dengan Jason, Jennifer pun bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Tapi saat Jason mau menjelaskan, tiba-tiba saja Shane muncul dan berusaha menghentikan Jason karena tak ingin jika aksi jahatnya itu diketahui. Namun karena Jason nekat untuk memberitahu Jennifer, akhirnya perkelahian mereka pun terjadi. Di perkelahian itu, ternyata itu hanyalah halusinasi Shane. Yang ketakutan terbesarnya adalah pacarnya tahu semua tindakan gila yang selama ini ia lakukan. Usai menghabisinya, kini tinggal Jason yang masih tersisa. Namun kali ini justru Jason lah yang berhasil menemukan Vero terlebih dahulu.
Karena Jason tidak minum ramuan dari Vero, jadi dia terlihat waras dan tidak berhalusinasi seperti ketiga temannya. Sebelum melanjutkan aksinya, Jason mengajak Vero untuk melakukan permainan tanya jawab, dan mereka harus menjawabnya dengan jujur. I ask you a question, you answer it. You ask me a question, then I answer it. Got it? Jason lalu bertanya tentang kematian teman-temannya. Vero pun menjelaskan jika dia sudah mencampurkan obat ke dalam minuman mereka. I was there first. Usai menjawab, kini Vero kembali bertanya tentang jumlah korban yang sudah mereka habisi. Jason lalu menjawab sudah ada 20 orang dan akan bertambah menjadi 21 dengan Vero. Mendengar itu, perkelahian pun terjadi. So I'm just enjoying myself. Setelah pingsan, Vero pun meminumkan obat racikannya kepada Jason. Dan begitu ia sadar, ternyata ia sedang berdiri di atas batu runcing dengan leher yang terikat. Di momen inilah Vero memintanya untuk tobat dan menyesali perbuatannya. Tapi Jason yang memang seorang psikopat langsung menolaknya. Thing that you have that I want. Please no. Di detik itu juga Jason langsung halusinasi. Selama ini ia takut kepada sosok gadis berambut pirang. Dan sepertinya di masa lalu Jason pernah dibuat trauma sampai membuatnya sangat benci. Bahkan memburu semua gadis pirang yang dia temui. Setelah Vero berhasil menyelesaikan misinya, William pun datang dan ikut menyaksikan momen tersebut. Kemudian William pun membawa Vero ke sebuah bar dan mengajaknya minum sirup. Di momen ini William bertanya tentang perasaan Vero. Dan saat ini dia pun menjawab jika dia belum pernah merasa sebaik ini. Dan dari sanalah William merasa sukses menjadikan Vero sebagai sosok psikopat yang akan menghabisi para psikopat lainnya. Tamat.